Halo semuanya, berjumpa lagi di Nichimoto Family. Dan hari ini adalah hari Senin. Dan kita akan belajar tentang kosakata dan kanji. Bersama dengan Kotoba-chan dan Kanji-chan. Langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita akan masuk ke vocabulary bab kedua dari website Jeplang ini. Yaitu temanya adalah tentang gakko. Langsung aja kita masuk ke kosakata yang pertama, yaitu 学校 gakko, yang artinya adalah sekolah. Jadi kita sambil pronunciation ya. Jadi sambil kalian ngeliat video ini, ayo sambil juga ikut melafalkan sambil ikut melafalkan kosakatanya. Yang pertama kita ulangi sekali lagi. 学校 Gakko, yang artinya adalah sekolah. Masuk yang kedua. 教室 Kyōshitsu. 教室 Kyōshitsu, yang artinya adalah ruang kelas. 食堂 Shokudo, artinya adalah kantin. Selanjutnya, 食券 shokken. Ini adalah kupon makan. Kalau di kupon makan kayak tiket makan gitu loh. Jadi kalau di Jepang itu kan biasanya kita beli di kayak mesin. Nah, untuk mesinnya itu mengeluarkan tiket, terus nanti kita kasih tiketnya ke petugas kantinnya itu. Jadi kupon makan istilahnya. Jadi nanti kita kasih tiketnya, terus dikasih makanannya. Itu shokken. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis makanan. パン Pang, roti, 牛乳 gyunyu. 牛乳 Gyunyu artinya adalah susu sapi ya lebih tepatnya ya. ジュース Jus, macam-macam jus. Kalau jus jeruk kan orange, berarti orange juice. Kalau apel itu bahasa Jepangnya ringo, berarti ringo juice. Jadi jus. レストラン Restoran, ini adalah restoran, ya restoran. スープ Soup, artinya adalah sup. Kemudian kita masuk ke berbagai jenis bangunan dan tempat-tempat. 庭 Niwa, artinya halaman atau pekarangan. Apakah ada halaman di rumah teman-teman semua? Niwa, 庭 niwa. 建物 Tatemono, 建物 artinya adalah bangunan. 寮 Ryo, 寮 asrama. Apakah kalian pernah tinggal di asrama? 病院 Byoin, 病院 artinya adalah rumah sakit. 事務室 Jimushitsu, kantor administrasi. Ya itu loh, kalau sekolah atau kuliah bagian TU, tata usaha, atau mau bayar SPP di kantor administrasi, kantor petugas lah, jimushitsu. 図書室 Tososhitsu, ruang perpustakaan. Kalau bangunan bukan tososhitsu tapi toshokan. Jadi kita lihat ya. 体育館 Taikukan. 体育館 Taikukan itu gedung olahraga. Jadi kan itu gedung. Kalau shitsu itu ruang. Jadi tososhitsu ruang perpustakaan. Taikukan gedung olahraga. Toshokan gedung perpustakaan. Tuh. トイレ Toire ya toilet, WC. うち Ichi rumah.紙 Kami kertas. 魚 Sakana ikan. Lanjut. 山 Yama gunung. 富士山 Fujisan. 富士山 Fuji gunung. San ya Yama ini tadi gunung Fuji. Fujisan. 今 Ima sekarang. 今 Ima sekarang. どこ Doko di mana? どんなカメラ Donna kamera.
kamera, donna itu seperti apa. Jadi kamera yang seperti apa, kamera yang bagaimana. いくら Ikura, berapa, harga. Ya, kalau menanyakan harga, ini kata tanya, kita bahas tentang kata tanya. Terus, 何時 nanji, pukul berapa, jam berapa. 何時 Nanji, pukul berapa. Nah, kita masuk ke kata sifat besar, kecil, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu ada 3 kata yang sangat dasar dalam bahasa Jepang yang perlu kita pelajari, yaitu di sini, di situ, di sana. Sama kayak bahasa Indonesia, di sini, di situ, di sana. ここ Koko, そこ soko, あそこ asoko. Kita ulang ya. ここ Koko, そこ soko, あそこ asoko. ここ Koko itu di sini. そこ Soko itu di situ. あそこ Asoko itu di sana. Koko, soko, asoko. Kita masuk ke kata sifat. 小さい Shisai, kecil. 大きい Oki, besar. Oki, 大きい oki. 小さい Shisai, shisai, kecil. Oki, besar. 赤い Akai, akai. Merah. 赤い Akai, merah. 白い Shiroi, putih. 高い Takai, tinggi atau mahal. Jadi harga yang tinggi juga disebut takai. Bangunan yang tinggi juga takai. 安い Yasui, murah. Tapi kalau kebalikannya yang bangunan tinggi, bangunan pendek, 低い hikui, pendek atau bangunan rendah ya. 低い Hikui, pendek. 高い Takai, tinggi. Takai, tinggi. 低い Hikui, rendah. 低い Hikui, rendah. 安い Yasui, murah. 安い Yasui, murah. Tuh. Kemudian 新しい atarashi, baru. 新しい Atarashi, baru. Lawan katanya baru adalah lama atau tua. 古い Furui, 古い furui. 新しい Atarashi, baru. Furui, lama. Masuk selanjutnya, yaitu 黄色い kiroi, yaitu kuning. 暗い Kurai, artinya gelap. Kemudian 青い aoi, artinya biru atau hijau. Nah ini susah di dalam bahasa Jepang. Jadi kalau kita sebut di Indonesia kan apel merah, apel itu kan ringo. Kalau merah tadi ada di sini, mana tadi? Nah ini 赤い akai, itu merah. Berarti kalau apel merah, akai ringo. Tuh. Nah, tapi kalau apel hijau, bahasa Indonesia apel hijau, tapi kalau di Jepang disebut apel biru. Apel biru. 青い Aoi ringo. Itu jadinya. Ya, sedikit tentang intermezzo. 青い Aoi, biru atau hijau. 黒い Kuroi, hitam. そして Soshite, kemudian atau and then gitu ya kalau bahasa Inggris ya. そして Soshite, kemudian gitu. Oke, sekian tentang kata sifat. Nah, kita masuk ke kata ini, masuk ke beberapa kosakata untuk salam dan lain sebagainya, dan menyebutkan tentang angka-angka. Yang pertama, おはようございます ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. おはようございます Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Kalau bahasa Indonesia enak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berpisah. Semuanya tinggal tambah selamat. Tapi kalau bahasa Jepang berbeda-beda. こんにちは Konnichiwa, selamat siang atau selamat sore. こんばんは Konbanwa, selamat malam. さようなら Sayonara, selamat berpisah. Ada satu lagi nih yang tidak ada di sini.
Oyasumi nasai itu artinya selamat malam yang ya selamat tidur gitu. Selamat tidur tuh oyasumi nasai. Kita ulang ya. Selamat pagi. おはようございます。 Ohayo gozaimasu. Selamat siang atau selamat sore. こんにちは。 Konnichiwa. Selamat malam. こんばんは。 Konbanwa. Selamat berpisah, selamat jalan. さようなら。 Sayonara. Itu tentang kata-kata salam. Masuk ke angka sekarang, membahas angka dengan jam. Kalau ditanya sekarang jam berapa gitu. Oh, jam 1:30 misalnya. Jam 1:30. Tapi bahasa Jepang itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi 1:30. Jadi jam 13:30 jadi jam 1:30 gitu. Ichijihan. 1時半。 Ichijihan. 1時半。 Ichijihan. Ichi 1. Ji itu ya pukul. Jam. Hang itu setengah. Jadi jam 1:30 pukul 1:30. 1時半。 Ichijihan. Itu. Kalau pukul 1 berarti ichiji. Itu. 100円。 Ini masalah harga. 100 yen berarti 100 yen. 100 yen. Yen itu ya yen. 100 yen. 200 yen berarti 200 yen. Nah, ratus itu disebut 100, 200, 300. Nanti kita lihat di bawah. Kemudian menit. Kalau jam itu ji. Kalau menit itu fun. 5分。 Gofun itu 5 menit. Go itu 5. Gofun 5 menit. 5分。 Gofun 5 menit. Kalau 6 menit itu bukan, kalau 6 kan roku, tapi bukan rokufun, tapi digandeng jadi 6分。 ropun. 6分。 Ropun artinya 6 menit. Kurang 5 menit atau 5 menit sebelumnya. 5分前。 Gofun mai. 5 menit lebih 5 menit. 5分過ぎ。 Gofun sugi. Jadi mae itu artinya kurang atau sebelumnya. Sugi. Sugi itu artinya lebih. Jadi 5分前。 gofun mae kurang 5 menit. 5分過ぎ。 Gofun sugi lebih 5 menit. Nah, ini ada angka-angka ini. Kita dengarkan. Coba 1 sampai 10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita dengarkan ya. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 10 itu. 1、2、3、4、5、 Kok disebut terus? 6、7、8、9、 9. 10、 Ah, ini ya, ada juga bisa disebut ku atau disebut q. Gitu. Atau kalau 7 itu bisa shichi atau nana. Gitu. Atau kalau 4 bisa shi atau yong. Ya, tapi ini seiring. Tapi dua-duanya bisa jadi salah satu pun juga tidak ada masalah. Itu 1 sampai 10 ya. Kita ulangi ya. Untuk 1, ichi. 2, 2, 3, 3, 4, 4 atau 4. Untuk 5, 5, 6, 6. Untuk 7, 7 atau 7. Untuk 8, 8. Untuk 9, 9 atau 9. Untuk 10, 10. Gitu. Ini mirip sama bahasa Mandarin ya. Kalau bahasa Mandarin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau i berarti i o i iji. Misalnya
Kalau 3 berarti sang, ya sama-sama sang. Kalau 4 bahasa Mandarin kan se. Kalau ini shi jadinya. Dan ya memang ada kemiripan sedikit-sedikit. Lanjut untuk puluhan. Kalau puluhan itu ya pada dasarnya ya apa ya? Ya kayak bahasa Indonesia tadi ditambahi belas gitu di belakangnya. Nah, kalau di Jepang ya tambahi ju. Kan ju kan 10. Ya tambahi ju aja berarti. Kalau 10 ya ju. 20 2 ni, terus 10 ju ya berarti ni ju. 30 sanju. 40 yonju. Ini perlu diperhatikan kalau dalam puluhan yonju, bukan shi ju, tidak ada. Yonju. Kemudian 70 ka. 70 70 90 90 90 100 100. Kita coba dengarkan sekali ya. 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。 Perhatikan nadanya ya. 10, 20, 30, 40 turun dia. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Itu untuk puluhan. Kalau untuk ratusan sebenarnya sama, cuma tinggal ditambahi 100 di belakangnya. Cuma ada beberapa perbedaan, kayak bukan sang 100 tapi jadi sambyaku, dan kalau 6 jadi ropyaku. Ya kalau ini memang apa ya, memang dalam bahasa Jepangnya ada pronunciation yang dia bisa jadi ditambahi tanda petiknya, jadi ada cong-congnya, jadi bukan hi tapi jadi bi, atau kalau ditambahi lingkaran jadi pi. Itu harus dihafalkan atau ya seiring dengan berjalannya waktu. Tak apa-apa. Pokoknya kalau 6 roku jadi ropyaku. Itu yang paling gampang diingat sih. Yang beda itu nomor 3, 6, 8. Udah, itu aja. Rata-rata kayak gitu. 3, 6, 8. 3 jadi sambyaku, 6 jadi ropyaku, 8 jadi hapyaku. Begitu. Kalau 1000 sen. Kalau ribuan ya sen, misen, sanzen. Jadi 3. Jadi angka 3 ini sering ada perbedaan. Sanzen, yonsen, gosen, rokusen, nanasen, hasen. Nah, 8 ini juga kadang-kadang berubah. Kyusen, ichiman. Ichiman itu puluhan ribu, ichiman. Terakhir kita masuk ke jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Ichiji, niji, sanji, yoji. Bukan yonji tapi yoji. Goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji. 11 kan 11 kan, 10 tambah 1, 11ji, 12ji. Jam berapa? Nanji. Itu untuk jam. Terakhir untuk menit. Untuk menit itu kan hun, gofun menit. Tapi ada banyak perubahan di sini. Kadang-kadang bisa jadi bun. Bun enggak ada ya di sini ya, tapi hun atau pun. Ippun, nifun, sampun, yonpun, gofun, roppun, nanafun, happun, kyufun, juppun, nanpun desu. 一緒に聞きましょう. Ayo kita dengarkan sekali lagi. 1分、 1分、 2分、 2分、 3分、 3分、 4分、 4分、 5分、 5分、 6分、 6分、 7分、 7分、 8分、 8分、 9分、 9分、 10分、 10分、 何分、 何分. Gitu.
itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Ini sekian, kita sudah belajar banyak kosakata hari ini. Tips and tricks belajar kosakata itu sebenarnya jujur hampir ndak ada. Jadi agak sedih bilang kayak gini. Tapi memang kosakata ya mau ndak mau harus dihafal, harus belajar banyak. Sedikit cerita, waktu aku juga belajar di sekolah bahasa di TUFS itu, memang kita setiap hari kelas intensif bahasa Jepang, iya. Tapi dengan syarat untuk kosakata harus belajar sendiri sebelum kelas dimulai. Jadi kata kuncinya itu. Jadi mau ndak mau harus belajar sendiri. Ya entah mau pakai flashcard atau mau pakai ya dihafalkan satu-satu sambil ditutup-tutup gitu. Kalau makanya pakai jeplang ini kan enak. Jadi tinggal ditutup gini, terus tinggal gakko. Aduh, gakko ini apa ya? Terus kita pencet artinya sekolah gitu. Jadi bisa untuk buat belajar sendiri, website jeplang ini memang sangat rekomendasi, dari dulu saya rekomendasi juga. Itu kata kuncinya untuk kotoba, untuk kosakata. Kalau untuk kanji, sedikit demi sedikit harus dihafal dan harus banyak latihan tulisnya. Tapi kali ini kita tidak akan praktek tulis, tapi sebagai gantinya kita akan coba baca beberapa kanji yang ada di sini. Jadi ini kalian bisa lakukan sendiri, atau bagi kalian yang sudah belajar juga kanjinya untuk huruf-huruf yang ada tadi, ayo coba kita tes paling tidak 10 soal saja. Jadi akan ada soal kanjinya, kemudian kita tebak itu bacanya apa dan artinya apa. Langsung aja kita start. Ini random ya, ini random. Bisa semua, tapi kali ini kita batasi 10 aja. Waduh, langsung keluar yang banyak. Tapi jangan takut, ini angka ya. Ada angka-angkanya. Tapi ini dibaca apa ini kira-kira? Dan jawabannya adalah ini angka ratusan. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000 bacanya adalah sen desu ne, sen. Dan jawabannya nanti dilihat dia yang tadi ya, ada cara bacanya. Lanjut. Nah ini coba kita lihat info ya. Dining room, jadi kantin. Bacanya adalah kantin adalah shokudo desu ne. Shokudo desu. Soal ketiga, nah ini putih artinya. Putih bahasa Jepangnya adalah shiroi. Kalau enggak salah anjingnya Shinchan itu kan namanya Shiro ya. Nah kenapa kok disebut Shiro? Ya karena putih. Jadi shiroi, putih. Shiroi itu. Lanjut. Ayo apa ini? Nani rui. Artinya adalah terang. Terangnya itu adalah deng. Akarui desu ne. Akarui desu. Kita masuk soal kelima. Ini adalah tadi sudah muncul school ya. School. Bahasa Jepangnya school adalah gakko desu ne. Gakko. Soal ke-6. Yo, ini cara bacanya gimana? Apakah ada yang sudah tahu? Lumayan susah ini kanjinya. Untuk bantuannya ini adalah building atau bangunan. Kalau bangunan bahasa Jepangnya adalah bangunan. Tatemono desu ne. Tatemono
tatemono desu. Yang ke-8, 7. Ini tadi sudah dibahas ya, bangunan sama gedung, bangunan sama ruangan. Nah, ini ruangan. Ruangan titik-titik. Ruangan titik-titik. Apa ada yang sudah tahu? Library ya, perpustakaan. Ruang perpustakaan. Dan cara bacanya adalah Toshōshitsu desu ne. Toshōshitsu. 図書室 Toshōshitsu. Yang ke-8. Wah, angka. Ayo, angka. Cara bacanya angka. Ayo kita ulangi bersama ya. Apa ada yang sudah bisa? Jawabannya ya, langsung masuk jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada di sini. 8, 9, 10. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1、2、3、 4, 5、 6, 7、 7、 8、 8、 9、 9、 10、 10ですね。 1、2、 masih jalan. 3、4、 4 ya. 5、 atau 6、 7 7、8、 atau 9、 9、 10、 10ですね。Itu. Nah, ini masuk ke soal nomor 9. Ini lawan kata dari baru. Lawan kata baru yaitu lama ya. Dibaca furui, 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 古い furui, 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 furui. Itu artinya lama. Dan soal terakhir yang artinya adalah jam berapa. Ini berapa atau apa, ini jam ya. Ini jam. Berapa atau apa itu kan cara bacanya adalah nan desu ne, nan. Nan titik titik titik. Dan jawabannya adalah nanji desu ne. 何時 Nanji. Nanji. Jam berapa? Nanji desu ka? Tambah ka di belakang. Nanji desu ka? Jam berapa? Gitu. Oke, sudah 10 dan kita sudah cukup panjang membahas tentang jenis-jenis kosakata. Ternyata sampai 30 menit ya. Tidak apa-apa, banyak diulang nanti pasti bisa. Oke, sekian, kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Minasama arigatou gozaimashita. Nichimoto motto motto.